Pembuli bisa dituntut di akhirat. Terdapat banyak dalil yang melarang kita untuk saling menzalimi, baik zalim secara fisik, zalim lisan, maupun zalim perasaan. Tak terkecuali menghina orang lain di depan umum, agar dia jadi bahan tertawaan. Seperti tradisi bullying di masyarakat kita. Bagi sebagian orang, bisa membuli itu prestasi. Apalagi jika banyak yang menertawakan korban yang dibuli. Membuli yang dia lakukan berhasil. Dia sakit hati, dia meradang, namun tidak ada kemampuan untuk membalas. Dia hanya bisa diam, bahkan kadang menangis. Dia terzalimi, namun semua justru menertawakannya. Dahulu sempat ada seseorang yang melayangkan pertanyaan ke kami, dan dia mengisahkan masa lalunya ketika masih sekolah. Ketika dia mengingatnya, dia tidak sanggup untuk memaafkan kawannya yang suka membuli. Tradisi bullying, tradisi zalim. Memang benar, korban tidak membalasnya ketika di dunia, tetapi bisa jadi korban akan menuntutnya ketika di akhirat. Dan Anda perlu yakini bahwa Allah tidak akan pernah melupakan tindakan kezaliman antar sesama hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Kezaliman sering kita lupakan, padahal Allah selalu menghitungnya. Jika tidak selesai di dunia, berlanjut sampai akhirat. Nabi SAW pernah bercerita tentang orang yang bangkrut. Beliau bersabda, yang artinya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ia telah menghina si A, menuduh berzina si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka si A diberi pahala kebaikannya, dan si B, si C, dan seterusnya diberi pahala kebaikannya. Apabila amal kebaikannya habis sebelum terbayar semua kezalimannya, dosa-dosa mereka yang dizalimi itu diambil, lalu dilemparkan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada hijab untuk doanya. Orang yang dizalimi, doanya sangat mustajab. Hingga Nabi SAW mengingatkan, yang artinya, takutlah kalian terhadap doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada tabir antara dia dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, beliau mengatakan, yang artinya, doa orang yang dizalimi itu mustajab. Hadis riwayat Bukhari. Karena itulah, dahulu para ulama ketakutan ketika menzalimi orang lain. Jangan-jangan orang yang menzalimi ini mendoakan keburukan untuknya. Yazid bin Hakim mengatakan, belum pernah saya merasa segan melebihi segan terhadap wibawa orang yang saya zalimi. Sementara saya tahu tidak ada yang akan menolongnya kecuali Allah. Lalu dia mengatakan kepadaku, saya pasrahkan perbuatanmu kepada Allah. Di antara kita ada Allah. Berhasil mengalahkan orang lain dalam bullying bukan prestasi, karena kita tidak diciptakan untuk bertanding saling menghina. Membuli bisa jadi dosa yang tidak kita sadari, meskipun kita menganggapnya membahagiakan. Demikian, Allahu a'lam.